Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanak. Dihormati dan menjadi sosok teladan dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama tersebut yang memiliki keterikatan dengan sosok Ibrahim kerap disebut dengan agama Abrahamik. Tokoh ini disebut Abraham dalam agama Yahudi dan Kristen. Islam memandang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu nabi dan rasul dan termasuk dalam kelompok ulul azmi. Bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, Ibrahim dikenal sebagai peninggi pondasi Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat umat muslim seluruh dunia. Hari Raya Idul Adha juga menjadi pengingat akan peristiwa penyerahan sepenuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Dia juga dikenal dengan gelarnya Halilullah atau kesayangan Allah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan kesinambungan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Yahudi, Ibrahim disebut sebagai bapak kami Abraham, sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Kristen tidak begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi, dikarenakan Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama lain. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan." Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia pun berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat ini Allah mengisahkan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang paling berkuasa saat itu namun congkak. Ia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim pun mengeluarkan bukti-bukti yang menyatakan kekeliruannya yang sangat fatal dan mempertegas bahwa betapa raja itu sangat bodoh dan kurang akalnya. Nabi Ibrahim menyumpalnya dengan argumentasi yang baik dan memperlihatkan kepadanya cara memenangkan sebuah argumentasi. Para ulama tafsir dan ulama lainnya yang menggeluti bidang sejarah dan biografi mengatakan bahwa raja yang dimaksud pada ayat di atas adalah Raja Babilonia yang bernama Namrud bin Kan'an bin Hos bin Sam bin Nuh. Nama ini disebutkan oleh Mujahid, sedangkan ulama lain ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Namrud bin Peleg bin Eber bin Selah bin Arpakshad bin Sam bin Nuh. Mujahid dan ulama lainnya mengatakan Namrud adalah salah satu raja yang paling besar yang pernah ada di dunia karena ia menguasai hampir seluruh muka bumi. Dan disebutkan bahwa raja-raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi itu ada 4 orang, 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. 2 orang mukmin itu adalah Raja Dzulqarnain
dan Raja Sulaiman, sedangkan dua orang kafirnya adalah Raja Namrud dan Raja Nebukadnezar. Dan dikatakan pula bahwa Raja Namrud memegang tampuk kekuasaan hingga 400 tahun lamanya. Ia adalah seorang raja yang sesat, melampaui batas, diktator, kejam, dan terlena dengan kehidupan dunia. Ketika Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, maka kebodohan, kesesatan, dan harapan kosongnya terhadap dunia membuat Namrud mengingkari penciptanya. Ia bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Maka tidak aneh jika akhirnya Nabi Ibrahim dapat mengalahkan Namrud dengan segala argumentasinya. Allah berfirman, ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah As-Suddi dan Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa maksud Raja Namrud mengatakan seperti itu adalah ketika dihadapkan kepadanya dua orang untuk dihukum mati, lalu ia memutuskan untuk menghukum mati salah satu di antara keduanya, sedangkan yang lainnya dimaafkan, maka seakan-akan ia telah mematikan satu orang dan menghidupkan yang lainnya. Namun, jawaban Namrud itu tidak menyanggah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jawaban itu tidak sesuai dengan argumentasi yang disampaikannya, tidak menyanggah dan tidak pula menentangnya. Jawaban itu menyimpang dari pernyataan Ibrahim dan berbeda hakikatnya. Pasalnya, Nabi Ibrahim menyatakan kekuasaan Sang Khalik untuk menciptakan segala fenomena yang ada. Contohnya, dengan memberikan kehidupan pada seekor hewan yang sebelumnya tidak ada dan memberikannya kematian, disertai dengan tindakan penghidupan hingga sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukannya tidak ada di tempat itu lalu dihadirkan ke tempat itu, atau hadir di tempat itu lalu dihilangkan ke tempat lainnya. Lagi pula, pencipta dari semua fenomena yang ada haruslah dapat mengendalikan dan mengatur segala apa yang ada di seluruh alam semesta. Dari berhembusnya angin hingga berputarnya planet-planet yang ada, selain yang paling utama yaitu menciptakan dari ketiadaan. Oleh karena itu Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka jawaban Raja Pandir tadi yang mengatakan, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan, apabila maksudnya adalah ia pelaku dan pencipta dari semua fenomena yang ada, maka ia telah mencongkakkan diri tidak pada tempatnya, karena mustahil ia melakukan hal itu. Dan apabila maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh Qatadah As-Suddi dan Muhammad bin Ishaq, maka jawaban itu telah menyimpang dari pernyataan Ibrahim, karena jawaban itu tidak menentang dan tidak pula menyanggah dalil yang disampaikan oleh Ibrahim. Dikarenakan jawaban dari Raja Namrud mungkin dapat membuat masyarakat yang menyaksikan perdebatan itu ataupun orang di luar sana terperdaya, maka Nabi Ibrahim mengemukakan dalil lain untuk menjelaskan eksistensi Sang Pencipta dan mengalahkan dakwaan Raja Namrud secara jelas. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Yakni, bumi ini selalu memutari matahari setiap hari hingga matahari dapat terbit dari bagian timur dan tenggelam di bagian barat. Sesuai dengan kehendak dari penciptanya, pengaturannya, dan penguasanya, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu. Apabila dakwaan Namrud memang benar bahwa kamulah orang yang dapat menghidupkan dan mematikan, maka ubahlah perputaran bumi ini hingga matahari dapat terbit dari barat. Sebab Tuhan yang maha memberi kehidupan dan memberi kematian dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Dia tidak dapat terkalahkan dan tidak dapat tercegah oleh apapun. Bahkan segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya dan segala sesuatu juga tunduk kepadanya. Apabila kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka lakukanlah hal itu. Dan jika kamu tidak dapat melakukannya, maka kamu bukanlah seperti yang kamu katakan. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Semua orang juga mengetahuinya.
Bahkan untuk menciptakan seekor nyamuk pun kamu tidak mampu. Dengan argumentasi itu, maka terlihatlah dengan jelas kesesatan Raja Namrud, kebodohannya, kebohongan apa yang didakwakannya, kebatilan jalan yang ditempuhnya, dan pengakuan di hadapan masyarakatnya. Ia tidak dapat lagi berkata-kata untuk menjawab argumentasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia terdiam 1000 bahasa karena telah dikalahkan dengan telak mengenai kondisinya saat itu. Allah berfirman, maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 258. As-Suddi meriwayatkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi pada hari di mana Nabi Ibrahim baru saja keluar dari nyala api yang membakarnya. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Baru pada hari itulah mereka bertemu, dan pada hari itulah terjadi perdebatan di antara mereka. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam, ia berkata bahwasanya ketika itu Raja Namrud mengumpulkan seluruh persediaan makanan di istananya. Bagi rakyatnya yang ingin mendapatkan makanan, maka mereka harus datang ke istananya dan memintanya. Maka Ibrahim pun datang bersama sejumlah orang untuk mendapatkan makanan itu. Nabi Ibrahim sebelum itu belum pernah bertemu dengan Raja Namrud. Baru kali itu ia bertemu dengannya, yang kemudian berlanjut pada perdebatan di antara mereka. Maka ketika raja tersebut tidak dapat mengalahkan argumentasi Nabi Ibrahim, maka ia memutuskan untuk tidak memberikan apapun kepada Ibrahim. Padahal setiap orang yang datang kepadanya selain Ibrahim selalu diberikan persediaan makanan itu. Maka Ibrahim pun keluar dari istananya tanpa membawa apapun. Setelah hampir tiba di dekat rumahnya, ia mengambil beberapa genggam pasir dan memasukkannya ke dalam kedua kantung yang dibawanya. Ia berkata dalam hati, begitu aku tiba, aku akan menyibukkan mereka dengan sesuatu hingga mereka lupa dengan makanannya. Sesampainya ia di rumah, ia langsung meletakkan barang-barang bawaannya dan pergi beristirahat. Namun karena letih setelah berjalan jauh, ia pun tertidur pulas. Melihat suaminya tertidur, Sarah langsung berinisiatif memeriksa 2 kantung makanan yang dibawa oleh suaminya. Dan ternyata Sarah melihat kantung-kantung itu penuh dengan makanan. Maka ia pun segera memasaknya. Ketika Ibrahim terbangun dari tidurnya, ia melihat makanan yang sudah siap dimakan. Maka ia pun bertanya, "Dari manakah kamu dapatkan makanan ini?" Sarah menjawab, "Dari 2 kantung yang kamu bawa tadi." Maka Ibrahim pun langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin bahwa itu adalah rezeki yang dia anugerahkan oleh Allah kepadanya. Zaid bin Aslam mengatakan, ketika itu Allah mengutus seorang raja lainnya kepada Namrud yang zalim itu untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Namun Namrud menolaknya. Kemudian raja tersebut mengajaknya lagi untuk kedua kalinya. Namun Namrud masih menolaknya. Lalu untuk ketiga kalinya raja itu mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah. Namun masih juga ditolak oleh Namrud. Maka raja itu pun mengatakan, "Kumpulkanlah semua pasukanmu, karena aku akan menyerangmu." Maka keesokan paginya ketika matahari telah terbit, Namrud mengumpulkan seluruh pasukan dan bala tentaranya. Namun yang datang kepadanya bukanlah pasukan dari raja yang mengajaknya untuk beriman, melainkan pasukan nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan di pagi itu matahari sama sekali tidak terlihat. Semuanya tertutup oleh pasukan nyamuk yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Namrud. Setelah itu nyamuk-nyamuk itu pun langsung menyerang seluruh bala tentara Namrud. Pasukan nyamuk itu memakan daging-daging mereka dan menghisap darah mereka sampai habis. Yang tersisa dari mereka tinggallah tulang belulang yang bergeletakan. Salah satu dari nyamuk itu mendatangi Raja Namrud di istananya karena tidak ikut berperang. Lalu nyamuk itu masuk ke dalam hidung sang raja dan tinggal di sana selama 400 tahun. Itulah azab Allah bagi Raja Namrud. Selama 400 tahun itu Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat yang terbuat dari besi agar nyamuk itu dapat keluar dari hidungnya, hingga akhirnya ia pun binasa oleh seekor nyamuk yang kecil. Wallahu a'lam. Menurut versi Alkitab,
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan yang baik. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa doa itu akan segera dikabulkan. Dan dikatakan pula bahwa ketika Ibrahim telah menetap di negeri Baitul Maqdis selama 10 tahun, Sarah berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhan telah menetapkan bahwa aku tidak akan bisa melahirkan. Oleh karena itu nikahilah pelayanku ini. Semoga Allah memberikan anak kepada kita melaluinya." Setelah Nabi Ibrahim menyetujui usul dari istrinya, maka ia pun menikahi hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir sebelumnya. Tak lama kemudian Hajar pun hamil. Dikatakan bahwa ketika mengetahui dirinya telah hamil, maka Hajar merasa sedikit ada kelebihan dalam dirinya dibandingkan tuanya, yaitu Siti Sarah. Dan Sarah pun setelah mengetahui kehamilan Hajar, ia merasa cemburu kepadanya karena ia tidak bisa memberikan sesuatu kepada Ibrahim yang dapat diberikan oleh budak perempuannya. Lalu Sarah pun mengeluhkan hal itu kepada Ibrahim, dan Ibrahim hanya dapat menjawab, "Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan." Ternyata Hajar mengetahui tentang keluhan tersebut. Ia merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada anak yang dikandungnya. Maka ia pun lari dari rumah itu dan menginap di sebuah tempat dekat mata air di gurun pasir. Lalu datanglah malaikat menghampirinya dan berkata, "Janganlah kamu takut, karena Allah akan menciptakan kebaikan dari anak yang kamu kandung ini." Lalu malaikat itu menyuruhnya untuk kembali dan memberitahukan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk diberi nama Ismail. Setelah besar nanti ia akan menjadi seorang yang familiar di seluruh masyarakat. Ia akan membantu banyak orang dan banyak orang yang akan membantunya. Dan ia juga akan menguasai seluruh negeri saudara-saudaranya. Maka Siti Hajar pun mengucapkan syukur atas kabar gembira itu. Tidak lama berselang setelah Hajar kembali ke rumahnya, ia pun melahirkan anaknya Ismail. Ketika Ismail terlahir ke dunia, Ibrahim saat itu berusia 86 tahun. Jarak antara kelahirannya dengan kelahiran Ishak adalah 13 tahun. Ketika kabar gembira akan kedatangan Ishak melalui Siti Sarah itu diwahyukan oleh Allah kepada Ibrahim, sontak membuat Ibrahim dan Siti Sarah terkejut dan sangat bersyukur sekali. Ibrahim langsung menjatuhkan diri untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu difirmankan kepadanya, "Aku telah menjawab doamu dengan memberikan Ismail dan memberi keberkahan yang melimpah kepadanya dengan menyuburkan dan memperbanyak keturunannya. Akan terlahir darinya 12 orang besar, dan aku akan menjadikan mereka sebagai pemimpin untuk masyarakat yang besar pula." Kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada Siti Hajar yang diungkapkan oleh ahli kitab itu lebih berkesesuaian dengan kehidupan yang dijalani oleh salah satu keturunan Ismail yang lahir jauh setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya, beliaulah yang dikenal oleh seluruh kalangan Arab dan berhasil menguasai negeri-negeri dari barat hingga timur. Allah juga telah memberikannya ilmu yang bermanfaat dan amal perbuatan yang baik kepada umatnya yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum itu. Semua itu tidak lain karena kehormatan yang dimiliki oleh Rasul mereka dibandingkan Rasul-Rasul yang lain. Juga karena keberkahan risalah yang dibawanya, kesempurnaan ajaran yang menjadi syariatnya, dan keumuman pengutusannya yang mencakup seluruh penduduk bumi. Keterangan dari ahli kitab di atas tadi juga merupakan kabar kedatangan umat kita yang besar ini. Adapun 12 pemimpin besar yang dimaksud adalah para khalifah yang memimpin umat Islam setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kabar itu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Akan datang 12 orang pemimpin besar setelahku." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya. Namun aku, perawi pertama hadis ini, tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang beliau katakan. Lalu aku bertanya kepada ayahku, apakah kelanjutan keterangan yang beliau sampaikan tadi? Ayahku menjawab, semuanya berasal dari keturunan Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka. Pada riwayat lain disebutkan,
umat ini akan selalu dalam kebaikan selama dipimpin oleh 12 khalifah yang akan datang setelahku. Mereka semua berasal dari kaum Quraisy. Mereka yang dimaksud itu antara lain adalah 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga Umar bin Abdul Aziz dan beberapa di antara yang lainnya berasal dari Bani Abbas. Namun bukan maksud dari hadis ini para khalifah itu hanya berjumlah 12 saja. Namun ke-12 khalifah itu harus ada pada umat ini. Dan ke-12 khalifah ini juga bukan seperti yang diklaim oleh kelompok Ar-Rafidhah, bahwasannya khalifah yang pertama di antara ke-12 itu adalah Ali bin Abi Thalib dan khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazar yang ditunggu-tunggu kedatangannya di Sirdab Samarra, yang menurut mereka orang itu adalah Muhammad bin Hasan al-Ash'ari. Akan tetapi golongan ini sama sekali tidak mendukung Ali dan anaknya Hasan bin Ali ketika ia memutuskan untuk tidak mau berperang dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Mereka malah mencetuskan api fitnah dan menyalahkan bara peperangan di antara kaum muslimin. Sementara para khalifah yang mereka sebutkan juga tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap kaum muslimin. Terlebih lagi Al-Mu'tazar yang hanya sekadar ilustrasi dalam benak mereka bahwa ia adalah seorang yang agung, padahal ia tidak memiliki hakikat, tidak nyata, dan tidak berbekas. Ketika Siti Hajar melahirkan anaknya Nabi Ismail, kecemburuan Siti Sarah terhadapnya makin membara. Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyingkirkan Siti Hajar dari pandangannya. Maka untuk meringankan kecemburuan Siti Sarah, dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail keluar dari rumah mereka. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah tempat yang dikenal sebagai kota Makkah sekarang ini. Ketika itu Nabi Ismail masih tergantung pada susu ibunya. Setelah menemukan tempat tersebut, maka Nabi Ibrahim pun berniat untuk kembali dan melihat kondisi Siti Sarah yang sedang mengalami guncangan yang berat. Namun Siti Hajar merasa asing dengan tempat tersebut. Ia tidak tahu harus melakukan apa di sana. Maka ia pun memegangi baju Nabi Ibrahim agar ia tidak meninggalkan mereka di sana. Ia berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah kamu pergi? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Kami tidak kenal dengan lingkungan ini." Nabi Ibrahim terdiam tidak menjawabnya. Siti Hajar yang melihat sikap Nabi Ibrahim yang terdiam membisu terpaksa harus bisa memakluminya. Ia pun bertanya, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini?" Ibrahim menjawab, "Benar." Lalu Hajar berkata, "Baiklah kalau demikian adanya, kamu boleh pergi sekarang. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid menyebutkan dalam kitabnya An-Nawadhir bahwa Siti Sarah sangat terpukul dengan kelahiran Nabi Ismail. Maka untuk mengobati perasaannya, ia meminta kepada Ibrahim untuk melubangi daun telinga Hajar dan menghitannya. As-Suhali mengatakan Siti Hajar adalah wanita pertama yang dihitan, wanita pertama yang dilubangi daun telinganya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub Asy-Syaktiyani, dan Qutsair bin Muthalib bin Abi Wada'ah. Mereka saling menambahkan perawi satu sama lain. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang adalah ibunda Ismail, Siti Hajar. Namun ikat pinggang itu ia mempergunakan untuk menghapus jejak kakinya dari Sarah. Kemudian Siti Hajar dan anaknya yang masih menyusu Ismail dibawa oleh Ibrahim jauh dari rumahnya, hingga sampai di sebuah tempat di bawah pohon yang besar dan rindang. Saat ini tempat itu berada di atas sumur Zamzam di bagian atas masjid. Dan ketika itu kota Makkah belum ditinggali oleh siapapun dan tidak ada mata air di sana. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tempat itu dengan bekal sekantung buah korma dan air. Kemudian Nabi Ibrahim berpaling untuk meninggalkan mereka kembali ke negeri Syam. Namun ibunda Ismail tetap mengikutinya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia atau apapun di sini?" Siti Hajar terus mengulang pertanyaannya, namun Nabi Ibrahim tetap tidak meresponnya. Lalu Siti Hajar pun berkata,
apakah Allah memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini?" Ibrahim menjawab, "Benar." Lalu Hajar berkata, "Baiklah kalau demikian adanya, kamu boleh pergi sekarang. Karena jika Allah yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Siti Hajar pun kembali ke tempat semula dengan melepaskan Ibrahim yang hendak meninggalkan mereka. Setelah cukup jauh berjalan dan memperhatikan tidak mungkin ada seorang pun yang melihat, maka Ibrahim akhirnya berbalik ke belakang dan melihat tempat yang ditinggalkannya itu dari kejauhan. Ia memanjatkan doa untuk istri dan anak yang ditinggalkannya itu. Kemudian ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibrahim ayat 37. Sementara itu, Siti Hajar yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim tetap memberikan ASI kepada anaknya, sedangkan air yang ada digunakan untuk diminum olehnya. Namun kelamaan air itu pun habis, hingga membuat Siti Hajar kehausan dan juga anaknya. Karena air susu Siti Hajar pun telah mengering. Siti Hajar pun tidak tega melihat anaknya gelisah karena kehausan. Ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena ia tidak kuasa lagi mendengar anaknya yang terus menangis. Lalu Siti Hajar sampai di Bukit Sofa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan memandang sekelilingnya untuk mencari seseorang yang dapat membantunya. Namun ia tidak melihat siapapun di sana. Kemudian ia turun dari bukit itu, dan ketika sampai di bawah ia mengangkat lengan bajunya dan berlari kecil seperti orang yang tengah kelelahan. Lalu ia pun sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan memandang sekelilingnya untuk mencari seseorang yang dapat membantunya. Namun, lagi-lagi ia tidak dapat melihat siapapun di sana. Kemudian Sarah bolak-balik di kedua bukit itu sebanyak 7 kali untuk melakukan hal yang sama. Ibnu Abbas radhiyallahu an, perawi pertama hadis ini berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah alasan disyariatkannya bersa'i antara kedua bukit itu bagi orang yang berhaji atau berumrah." Ketika Siti Hajar berada di atas bukit Marwah untuk yang ke-7 kalinya, ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Namun ia berkata, "Hush," dengan maksud untuk menenangkan dirinya sendiri. Kemudian ia mempertajam pendengarannya dan mendengar suara itu lagi. Lalu ia berkata, "Aku mendengarmu. Siapapun kamu, apakah kamu dapat menolongku?" Ternyata ia melihat ada malaikat di dekat sumur Zam-Zam. Lalu malaikat itu menghentakkan kakinya hingga keluarlah mata air di tempat itu. Maka Siti Hajar pun segera turun ke kolam tersebut dan menahan air itu, lalu menciduknya dan memasukkannya ke dalam kantong. Dan air itu pun memancar setelah diciduk oleh Siti Hajar. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada ibunda Ismail. Apabila air Zam-Zam itu ditinggalkan begitu saja, maka niscaya Zam-Zam ini akan menjadi mata air yang mengalir." Kemudian Siti Hajar pun segera meminum air tersebut dan memberikan susu pada anaknya. Lalu malaikat tadi berkata kepadanya, "Janganlah kamu khawatir air ini akan habis, karena di sini akan dibangun rumah Allah oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan keturunannya." Rumah yang ditempati oleh Siti Hajar ketika itu berada lebih tinggi dari yang lain, seperti gudukan tanah yang dikelilingi oleh aliran air Zam-Zam dari sisi kanan dan kirinya. Begitulah Siti Hajar menjalani kehidupannya sehari-hari, yakni hanya meminum air Zam-Zam itu. Ia tidak perlu makanan dan minuman lain selain air Zam-Zam. Hingga pada suatu hari, ada sekelompok orang yang berasal dari Jurhum yang datang dari arah Qadha. Lalu mereka turun ke bawah kota. Lalu mereka melihat dari kejauhan ada sekelompok burung yang berterbangan di sekitar suatu tempat.
Dan mereka pun berkata dengan penuh keyakinan, burung-burung itu pastilah mengitari sumber air. Mungkin inilah tempat pemberhentian kita, jika di sini benar-benar terdapat air. Lalu mereka pun mengutus seseorang untuk pergi memeriksanya, dan ternyata memang benar utusan tersebut menemukan sumber air di sana. Maka ia pun segera melaporkan hal itu kepada kelompoknya, dan mereka semua segera mendatangi sumur tersebut. Ketika mereka datang, Siti Hajar tengah mengambil air tersebut. Lalu mereka berkata, apakah kami boleh menetap di daerah ini bersamamu? Siti Hajar menjawab, tentu saja. Namun kamu tidak boleh mengambil air yang sudah berada di sekitar rumah kami. Mereka berkata, baiklah. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibunda Ismail merasa senang dengan kedatangan orang-orang itu karena ia menyukai mereka. Maka setelah itu kelompok orang yang berasal dari Jurhum itu pun menetap di sana, dan bahkan mereka mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada keluarga mereka untuk tinggal bersama mereka di tempat itu, hingga akhirnya kota Mokkah pun semarak dengan keberadaan sejumlah keluarga di sana. Ismail pun bertambah besar. Ia belajar bahasa Arab dari orang-orang Jurhum itu, dan ia mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi di hati mereka. Setelah usianya sudah mulai dewasa, maka ia dinikahkan dengan seorang wanita dari kelompok itu. Tidak lama kemudian Ibunda Ismail pun menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim datang untuk mencari kabar anak dan istrinya yang ditinggalkan dahulu. Namun ia tidak menemukan mereka. Lalu ia bertanya kepada seorang wanita, yaitu lebih tepatnya adalah istri Ismail, tentang keberadaan mereka. Wanita itu menceritakan segala hal yang ia ketahui tentang suaminya dan ibu mertuanya. Lalu ia mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa Ismail sedang mencari rezeki di luar sana. Kemudian Ibrahim bertanya kepada menantunya itu tentang keadaan dan kehidupan rumah tangga mereka. Lalu ia menjawab, kami sungguh sengsara, kami hidup selalu dalam kesulitan dan kesusahan. Istri Ismail terus saja mengoceh dan mengadu tentang beratnya hidup mereka kepada ayah mertua yang belum ia sadari siapa tamu yang tersebut sebenarnya. Lalu setelah puas mendengarkan, Ibrahim berkata, apabila suamimu telah datang, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya untuk mengganti daun pintu rumahnya. Setelah Nabi Ibrahim pamit, tidak lama kemudian datanglah Ismail. Dan ketika ia memasuki rumahnya, ia seakan merasakan sesuatu yang berbeda. Lalu ia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada seseorang yang datang bertamu? Istrinya menjawab, benar, ada seseorang yang sudah tua seperti ini dan ini. Ia menyebutkan sifat-sifat Ibrahim tanpa menyebutkan namanya karena ia sendiri juga tidak mengetahuinya. Lalu ia bertanya tentang keadaanmu dan aku memberitahukan tentang keadaanmu. Lalu ia bertanya tentang kehidupan rumah tangga kita dan aku memberitahukan bagaimana kita hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Kemudian Ismail bertanya, apakah orang itu menitipkan sesuatu untukku? Istrinya menjawab, iya. Orang itu berpesan untuk menyampaikan salamnya untukmu dan menyarankan untuk mengganti daun pintu rumahmu. Lalu Ismail berkata, orang itu adalah ayahku dan ia menyarankan kepadaku untuk menceraikanmu. Oleh karena itu, aku akan memulangkanmu kepada keluargamu. Maka Ismail pun menceraikan istrinya dan menikahi seorang wanita lain yang juga berasal dari Jurhum. Setelah berselang cukup lama, kemudian Ibrahim datang kembali ke kota Makkah untuk menemui anaknya. Namun ia tetap belum dapat bertemu dengan anaknya itu. Maka ia pun mengunjungi rumah yang sama seperti sebelumnya. Dan ternyata di rumah itu ia bertemu dengan seorang wanita yang berbeda dengan wanita sebelumnya. Lalu Ibrahim pun bertanya tentang Ismail. Dan wanita itu menjawab bahwa Ismail sedang keluar untuk mencari rezeki. Lalu Ibrahim bertanya tentang keadaan anaknya dan kondisi kehidupan rumah tangga mereka.
Dan istri Ismail pun menjawab, "Alhamdulillah, kami baik-baik saja dan sangat bahagia." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Apa yang menjadi menu makanan kalian sehari-hari?" Istri Ismail menjawab, "Kami memakan daging." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Apa yang menjadi menu minuman kalian sehari-hari?" Istri Ismail menjawab, "Kami terbiasa minum air." Lalu Ibrahim berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kalian dan melimpahkan daging dan air untuk kalian." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu belum ada biji-bijian, yakni makanan pokok yang berasal dari biji-bijian semisal gandum dan beras. Apabila saat itu mereka sudah mengenal biji-bijian, maka Ibrahim pasti akan mendoakan mereka agar juga dilimpahkan berbagai macam biji-bijian. Lalu Nabi juga bersabda, keduanya harus dimakan dan diminum dengan seimbang, karena jika tidak akan mendatangkan keburukan, kecuali di kota Makkah. Kemudian Ibrahim berkata kepada istri Ismail tersebut, "Apabila suamimu nanti sudah pulang, maka sampaikanlah salamku untuknya dan katakan kepadanya untuk mengokohkan daun pintu rumahnya." Ketika Ismail datang dan merasakan sesuatu yang berbeda, ia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada seseorang yang datang bertamu?" Istrinya menjawab, "Benar, ada seseorang yang sudah tua namun memiliki tubuh yang masih sempurna. Ia seperti ini dan ini." Dalam hal ini ia menyebutkan sifat-sifat Ibrahim dan melontarkan puji-pujian. Lalu ia bertanya tentang keadaanmu, dan aku memberitahukan tentang keadaanmu. Lalu ia bertanya tentang kehidupan rumah tangga kita, dan aku memberitahukan bahwa kehidupan kita dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Ismail bertanya, "Apakah orang itu menitipkan sesuatu untukku?" Istrinya menjawab, "Iya. Orang itu berpesan untuk menyampaikan salamnya untukmu dan menyarankan untuk memperkokoh daun pintu rumahmu." Lalu Ismail berkata, "Orang itu adalah ayahku dan daun pintu itu adalah kamu. Ia menyarankan kepadaku untuk tetap mempertahankanmu." Setelah berselang waktu yang cukup lama, Ibrahim datang lagi ke kota Makkah ketika Ismail sedang meruncingkan sebuah panah yang dibuatnya di bawah pohon besar dan rindang. Tempat pertama kali ia dan ibunya berteduh di dekat sumur Zam-Zam. Maka ketika Ismail melihat ayahnya datang, ia langsung berdiri, memeluk ayahnya, dan hal-hal lain seperti yang dilakukan seorang anak terhadap ayahnya dan seorang ayah terhadap anaknya jika mereka sudah sekian lama tidak bertemu. Setelah itu Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Ismail menjawab, "Jika begitu, maka segeralah lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu." Ibrahim bertanya, "Apakah kamu mau membantuku?" Ismail menjawab, "Aku pasti akan membantumu." Lalu Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah rumah di sini." Ibrahim menunjuk pada sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi di antara yang lainnya. Setelah itu mereka berdua pun membuat pondasi-pondasi rumah tersebut. Lalu Ismail datang membawakan batu pertama kepada ayahnya untuk mulai membangunnya. Ismail terus membawakan batu-batu kepada ayahnya hingga bangunan rumah itu cukup tinggi. Kemudian Ibrahim naik ke atas untuk meletakkan batu-batu lainnya yang terus diberikan oleh Ismail sambil keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mereka berdua terus meletakkan batu-batu tersebut di bagian-bagian atas dari bangunan yang sudah cukup berbentuk itu secara memutar, dan juga sambil terus berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui."
menurut versi ahli kitab, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghitan anaknya Ismail beserta semua hamba sahaya yang dimilikinya dan setiap laki-laki yang ada dalam keluarganya. Maka ia pun menghitan mereka dan menghitan dirinya sendiri. Ketika itu usianya telah mencapai 99 tahun, sedangkan usia Ismail pada saat itu adalah 13 tahun. Penghitanan itu adalah penerapan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua laki-laki yang ada dalam keluarganya, dan penerapan itu menunjukkan bahwa menghitan itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama mengenai khitan adalah diwajibkannya berkhitan bagi setiap laki-laki, sebagaimana dijelaskan dan ditetapkan pada kitab-kitab fikih. Namun, hadis Nabi menyatakan hal yang berbeda tentang usia Nabi Ibrahim saat itu. Karena disebutkan pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qutaibah bin Sa'id, dari Mughirah bin Abdurrahman Al-Quraisy, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, usia Nabi Ibrahim ketika dihitan telah mencapai 80 tahun. Ia dihitan dengan menggunakan hodum atau semacam kapak. Hadis ini juga diriwayatkan melalui sanad-sanad yang lain, di antaranya dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abu Az-Zinad, dan juga dari Ajlan, dari Abu Hurairah, juga dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama melalui sanad yang pertama, yaitu Qutaibah, dan seterusnya hingga akhir sanad. Pada riwayat lain juga disebutkan dengan matan yang hampir mirip, yaitu Nabi Ibrahim dihitan ketika ia telah berusia 80 tahun dan ia dihitan dengan menggunakan khadum. Ada yang mengatakan bahwa khadum ini adalah sebuah alat yang digunakan tukang kayu, dan ada juga yang mengatakan bahwa khadum adalah nama sebuah tempat, yakni ia dihitan di daerah khadum. Meskipun keterangan dari ahli kitab dan keterangan dari hadis Nabi sedikit berbeda, namun bisa saja keduanya digabungkan. Karena pada hadis Nabi tidak terdapat keterangan yang menutup kemungkinan jika Nabi Ibrahim dihitan pada usia lebih dari 80 tahun. Hal ini akan kami pertegas ketika membahas tentang wafatnya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Pada riwayat lain juga disebutkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, usia Ibrahim ketika dihitan telah mencapai 120 tahun. Lalu setelah itu ia masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Asy-Syafa'at 99-113. Pada ayat-ayat tersebut Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ia meninggalkan negeri kaumnya. Ia berdoa kepada Tuhannya agar diberikan seorang anak yang saleh. Lalu Allah mengabulkannya dan mengabarkan tentang kedatangan seorang anak yang memiliki sifat penyabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Anak inilah anak pertama yang pernah dimilikinya dan telah ditunggu selama 86 tahun. Hal ini sama sekali tidak ada perdebatan ataupun pertentangan di antara pemeluk agama Samawi, yakni bahwa Nabi Ismail adalah anak pertama dan anak sulungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yakni ketika Nabi Ismail sudah menjadi pemuda yang cukup matang dan dapat mengerjakan apapun untuk maslahatnya seperti ayahnya. Mujahid menafsirkan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, bermakna Nabi Ismail semakin dewasa, dapat berkelana dan mampu untuk melakukan perjalanan ataupun pekerjaan yang dilakukan ayahnya. Setelah Nabi Ismail seperti itu, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya seakan ia mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Abbas menyebutkan, mimpi para nabi adalah sebuah wahyu. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ubaid bin Umair. Perintah untuk menyembelih seorang anak yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, karena ia sudah berusia lanjut dan semakin hari semakin tua. Padahal sebelumnya ia juga diperintahkan untuk membawa anaknya itu beserta ibunya ke tempat lain, ke negeri antah berantah, ke sebuah daerah yang tidak berpenghuni dan tidak berkehidupan, ke sebuah lembah yang tidak ada ladang dan tidak ada hewan ternak. Namun Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah kepadanya. Ia meninggalkan mereka di tempat itu dengan rasa kepercayaan penuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Dan ternyata Allah telah memberikan mereka jalan keluar dan kebahagiaan, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah menjalani semua itu, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya dengan spesifikasi yang jelas menurut perintah Tuhannya, yaitu anak sulungnya dan anak satu-satunya. Namun Nabi Ibrahim tetap menerima perintah itu, menjalankannya dan bergegas mentaatinya. Lalu Nabi Ibrahim membicarakan perintah itu terlebih dahulu kepada anaknya, agar dapat diterima lebih baik di dalam hatinya dan agar lebih mudah juga diterima oleh anaknya, daripada ia harus melakukannya dengan paksa dan menyembelih anak itu tanpa sepengetahuannya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Namun tentu saja, meskipun jiwanya masih muda, Nabi Ismail selalu berbakti dan taat kepada ayahnya, Nabi Ibrahim. Ia langsung mempersilahkan ayahnya untuk melakukan perintah yang diterimanya melalui mimpi itu. Ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ini adalah jawaban dari seorang anak yang sangat taat dan patuh kepada orang tuanya dan kepada Tuhannya. Allah berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia
Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, sejumlah ulama mengatakan bahwa makna aslama atau berserah diri pada ayat tersebut adalah istaslama, yakni mereka menerima perintah Tuhannya dan bergegas melakukannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa firman di atas ada kalimat yang diakhirkan dan ada yang dimajukan. Maknanya adalah Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dengan wajah menghadap ke bawah, sebab ia hendak menyembelih melalui tengkuk anaknya, agar ia tidak harus melihat secara langsung ketika anaknya tersembelih. Penafsiran ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ad-Dakhah. Lalu ulama lain menafsirkan bahwa Nabi Ibrahim merebahkan anaknya seperti merebahkan hewan berukuran besar yang ingin disembelih, hingga bagian pelipis anaknya menempel di tanah. Sedangkan makna dari kata aslama adalah Nabi Ibrahim menyebut nama Allah, bertakbir dan mengucapkan syahadah untuk melepas anaknya. As-Suddi mengatakan ketika itu Nabi Ibrahim telah menggerakkan pisaunya di leher Ismail, namun pisau itu tidak menggoresnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa antara pisau dengan leher Ismail tiba-tiba terdapat lempengan besi hingga tidak tergores. Wallahu a'lam. Setelah Nabi Ibrahim berusaha untuk menggerakkan pisaunya di leher Ismail, Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, yakni maksud dari perintah itu telah tercapai dengan ketaatanmu, usahamu, dan penyegeraanmu untuk melakukan perintah dari Tuhanmu. Dengan ketaatan itulah kamu bersedia mengorbankan anak yang kamu sayangi, sebagaimana kamu dahulu pernah merelakan tubuhmu untuk dilemparkan ke dalam api, dan sebagaimana kamu mengikhlaskan hartamu untuk para tetamu yang datang. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yakni perintah itu adalah ujian yang sangat berat bagimu, tidak terbantahkan. Adapun mengenai firman Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, maknanya adalah Allah merasa ridho dengan ketaatanmu menjalankan perintah untuk menyembelih anakmu, maka kami gantikan anak itu dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Pendapat yang diunggulkan oleh jumhur ulama bahwa hewan yang dimaksud adalah seekor domba gemuk yang berwarna putih dengan mata dan tanduk yang besar. Nabi Ibrahim melihat hewan ini terikat di sebuah pohon besar di Gunung Sabir, sebuah gunung di kota Makkah yang dekat dengan tempat penyembelihan. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh At-Tsawri dari Abdullah bin Utsman bin Husaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, hewan yang dimaksud adalah seekor domba yang dirawat di dalam surga selama 40 tahun. Sa'id bin Jubair mengatakan, domba itu digembalakan di dalam surga hingga akhirnya dikeluarkan di Gunung Sabir, dan di antara bulu-bulunya terdapat warna kemerah-merahan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, hewan yang dimaksud adalah seekor domba gemuk dengan mata dan tanduk yang besar, juga mengembik, diturunkan ke Gunung Sabir, lalu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Domba itu adalah domba yang dikorbankan oleh salah satu putra Nabi Adam, Habil, dan telah diterima pengorbanannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Mujahid mengatakan domba itu lalu disembelih di Mina, sedangkan Ubaid bin Umar mengatakan domba itu langsung disembelih di tempat itu juga. Adapun mengenai sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hewan yang dimaksud adalah kambing hutan, juga riwayat yang disandarkan kepada Hasan yang mengatakan bahwa hewan yang dimaksud adalah kambing hutan yang terpisah dari kelompoknya, dan kambing itu dinamakan Jarir. Kedua riwayat ini tidak dapat dibenarkan. Kedua riwayat ini kemungkinan besar berasal dari riwayat Israiliyat atau palsu. Cukuplah kiranya keterangan Al-Quran tentang apa yang terjadi ketika itu sudah sangat jelas sekali, yakni bahwa kejadian itu adalah kejadian luar biasa dan ujian berat bagi Ibrahim.
Lalu ketaatan Ibrahim itu ditebus dengan seekor sembelihan yang besar. Dan untuk melengkapi keterangan Al-Quran itu juga disebutkan di dalam hadis bahwa sembelihan yang dimaksud adalah seekor domba. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, dari pamannya yakni Musafi, dari Safiyah binti Syaibah. Ia berkata, aku pernah diberitahukan oleh seorang wanita dari Bani Sulaim yang terlahir di sekitar lingkungan kita. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Utsman bin Tolhah untuk datang kepada beliau. Setelah berselang cukup lama, aku bertanya kepada Utsman tentang sebab ia dipanggil oleh Rasulullah. Lalu ia menjawab, Rasulullah berkata kepadaku, aku pernah melihat 2 tanduk domba ketika aku masuk ke dalam Ka'bah. Namun aku lupa untuk memberitahukanmu agar kamu menutupinya. Maka sekarang tutupilah tanduk tersebut, karena tidak semestinya di dalam Ka'bah ada sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Lalu Sufyan berkata, kedua tanduk itu masih saja tergantung pada dinding Ka'bah, hingga ketika Ka'bah mengalami kebakaran pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, maka terbakarlah kedua tanduk yang bersejarah itu. Hadis yang berserupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa bekas kepala domba masih tergantung di saluran air Ka'bah meski telah mengering. Kedua riwayat itu merupakan bukti bahwa anak Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, karena dialah yang menetap di kota Makkah. Sedangkan untuk Nabi Ishak, tidak satu pun riwayat yang menyatakan bahwa ia pernah datang ke kota Makkah pada saat ia masih kecil. Wallahu a'lam. Dan keterangan itu juga merupakan hakikat yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa secara eksplisit diterangkan bahwa anak yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Karena tepat setelah menceritakan kisah anak yang disembelih itu, Allah berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. As-Saffat ayat 112. Apabila ada yang mengatakan bahwa dhamir ha pada ayat tersebut dianggap sebagai hal atau keterangan dan sandarannya adalah Ishak, artinya kabar gembira itu untuk Ishak tentang kedatangan anaknya Yakub, maka itu sangat rumit sekali. Dan penjelasan itu adalah kabar Israiliyat atau palsu. Sementara kitab suci yang ada di tangan ahli kitab sekarang ini yang menerangkan bahwa anak itu adalah Nabi Ishak juga tidak asli lagi seperti kitab-kitab itu diturunkan. Banyak hal yang telah diganti dan diubah-ubah. Apalagi keterangan yang mereka ubah mengenai anak yang disembelih itu tidak sempurna. Karena disebutkan pada kitab mereka bahwa Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Lalu pada salinan yang berbahasa Arab disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak sulungnya. Maka jelas sekali kalau nama Ishak dimasuk-masukkan ke dalamnya, dibuat-buat dan diubah dengan sembrono. Sebab Nabi Ishak bukanlah anak Ibrahim satu-satunya dan juga bukan anak sulungnya. Yang benar adalah Nabi Ismail lah anak sulung Nabi Ibrahim dan satu-satunya anak Ibrahim ketika itu sebelum Nabi Ishak dilahirkan. Para ahli kitab mengganti nama Ismail menjadi Ishak tidak lain karena mereka dengki dengan orang-orang Arab. Dan Ismail adalah bapaknya bangsa Arab. Mereka benci orang-orang yang tinggal di kawasan Hijaz, salah satunya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Ishak, dia adalah ayahanda dari Nabi Yakub, dan Yakub adalah Israel, nama alias. Yang kemudian nama itu dijadikan nisbat untuk keturunan mereka, Bani Israel. Mereka ingin agar menarik kehormatan untuk diri mereka, hingga mereka begitu beraninya berkonotasi negatif, mengubah kalam Allah dalam kitab suci mereka, dan menambah-nambahkan apa yang tidak ada di dalamnya. Mereka adalah kaum pendusta yang tidak mau mengakui bahwa keutamaan itu ada di tangan Allah atas kuasanya,
ia akan memberikan keutamaan itu kepada orang yang dikehendaki olehnya. Namun, tidak sedikit dari kalangan muslim salaf terdahulu ataupun yang sekarang juga berpendapat demikian. Mungkin mereka menukil pendapat itu dari Ka'ab al-Ahbar atau dari buku-buku ahli kitab. Pasalnya, tidak ada satu hadis sahih pun yang berasal dari Nabi yang menyebutkan hal lain hingga membuat sedikit celah bagi mereka untuk menimbang atau berpikir mengalihkan keterangan yang sangat jelas dari Al-Quran. Kalaupun seandainya dan andai kata ada hadis itu, tentu zahir Al-Quran harus didahulukan. Namun sudah dipastikan bahwa di dalam hadis sahih keterangan itu tidak ada. Dan juga dari Al-Quran sendiri tidak ada keterangan yang dapat dipahami selain bahwa Nabi Ismail lah anak yang disembelih oleh Ibrahim. Dan keterangan ini bukan hanya menurut pemahaman saja, namun juga tersirat, bahkan tersurat apabila saja mereka mau merenungkannya. Ada sebuah argumentasi yang sangat bagus pernah disampaikan oleh Ibnu Ka'ab al-Qurazi untuk membuktikan bahwa anak yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Yaitu ketika membahas tentang firman Allah, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Surat Hud ayat 71. Ia mengatakan, bagaimana mungkin kabar gembira itu ditujukan kepada Nabi Ishak bahwa ia akan diberikan anak yang bernama Yakub. Kemudian Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ishak saat ia masih kecil sebelum ia bisa mendapatkan seorang anak yang bernama Yakub itu. Yakni bagaimana mungkin Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishak sedangkan Ishak telah diberikan kabar gembira akan kedatangan Yakub nantinya. Apakah orang yang disembelih lalu mati lalu dapat memiliki seorang anak? Itu sangat tidak mungkin terjadi karena perintah itu bertentangan dengan kabar gembira sebelumnya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 26 sampai dengan ayat 27. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran 96 sampai dengan 97. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Juga difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dan sampai dengan 129. Pada ayat-ayat tersebut, Allah mengisahkan tentang seorang hambanya, rasulnya, kesayangannya, bapak dari para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam yang membangun Baitullah, masjid pertama yang didirikan untuk kepentingan orang banyak dan digunakan untuk menyembah Allah. Dan untuk menentukan tempat lokasi pendiriannya secara pasti, Ibrahim juga mendapatkan petunjuk dan dibimbing langsung oleh Allah. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya tentang sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan juga yang lainnya, bahwa untuk mencapai tempat tersebut Nabi Ibrahim dibimbing melalui wahyu Allah. Dan telah kami sampaikan pula ketika membahas tentang sifat penciptaan langit, bahwa Ka'bah itu berada tepat di hadapan Baitul Ma'mur, yakni sebuah bangunan yang berada di langit ketujuh, tempat para malaikat melakukan tawaf.
yang mana jika Baitul Ma'mur itu terjatuh, maka akan terjatuh tepat di atas Ka'bah. Begitu pula dengan bangunan-bangunan lain di setiap langit, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah umat salaf, bahwa di setiap langit yang berjumlah 7 tingkat, ada bangunan yang digunakan untuk menyembah Allah bagi penduduk yang menempati langit tersebut. Bangunan itu bagi mereka seperti Ka'bah bagi penduduk bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun sebuah rumah di bumi agar dapat digunakan bagi penduduk bumi untuk beribadah, seperti halnya bangunan-bangunan yang ada di atas langit bagi para malaikat. Allah juga membimbingnya untuk menemukan tempat yang sudah dipersiapkan baginya dan sudah ditentukan sejak diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan atau disucikan oleh Allah sejak hari diciptakannya langit dan bumi, dan negeri ini akan tetap suci sampai hari kiamat dengan kesucian Allah. Tidak ada hadis sahih yang menerangkan bahwa Baitullah pernah dibangun sebelum Ibrahim. Adapun para ulama yang mengatakan demikian dengan dalil firman Allah. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, Al-Hajj 26. Maka ini bukanlah hakikat dan tidak dapat dijadikan sandaran oleh mereka untuk berdalil. Sebab maksudnya adalah tempat Baitullah yang telah ditakdirkan dalam ilmu Allah, tempat yang telah ditetapkan dalam takdirnya, tempat yang dimuliakan oleh para nabi dari sejak Nabi Adam hingga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya Nabi Adam pernah meletakkan kubah di atas Baitullah, dan bahwasanya para malaikat berkata kepadanya, kami telah bertawaf di tempat ini sebelum kamu, dan bahwasanya kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh berputar di sekelilingnya selama kurang lebih 40 hari. Namun semua kisah itu diriwayatkan dari Bani Israel. Dan seperti telah kami katakan juga bahwa kisah ataupun kabar yang diriwayatkan dari Bani Israel tidak dapat dipercaya dan tidak boleh juga didustakan. Maka lebih baik untuk tidak dijadikan hujjah. Namun jika kabar dari mereka bertentangan dengan kebenaran, maka kabar itu sudah harus ditolak. Allah telah berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 96, yakni rumah yang pertama kali didirikan untuk meraih keberkahan dan hidayah, sebuah rumah yang ada di Bakkah atau Makkah. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Surat Ali Imran ayat 97, yakni terdapat tanda-tanda bahwa rumah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi setelahnya, dan imam dari orang-orang saleh keturunannya yang selalu mengikuti ajarannya dan berpegang teguh pada agamanya. Karena itu ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat di antaranya Maqam Ibrahim, yakni batu yang pernah dijadikan tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim tatkala bangunan yang didirikan telah semakin tinggi melampaui tinggi badannya. Kemudian di sana juga ada batu yang dahulu diletakkan oleh anaknya Ismail yang dikenal dengan Hijir Ismail, agar ia dapat menaikinya dan memberikan bebatuan yang diperlukan oleh ayahnya ketika bangunan sudah semakin meninggi. Semua ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sebelumnya Hijir Ismail terletak menempel di dinding Ka'bah. Namun pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Hijr itu dipindahkan agak jauh dari Ka'bah dengan tujuan agar orang-orang yang salat di belakangnya tidak terhalangi atau menghalangi orang-orang yang bertawaf di sekitar Ka'bah. Keputusan Umar itu disetujui oleh para sahabat ketika itu, karena memang banyak sekali hal-hal yang diusulkan oleh Umar pada zaman Nabi sejalan dengan firman Allah kepada Nabi setelah itu. Salah satunya adalah ketika ia mengusulkan kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, dan jadikanlah
makam Ibrahim itu tempat sholat. Al-Baqarah 125. Dahulunya bekas tapak kaki Nabi Ibrahim itu tercecer di padang pasir, hingga pada masa-masa awal keislaman barulah diletakkan di dekat Ka'bah. Dalam sebuah syair yang masyhur, Abu Thalib mengatakan, "Demi Tuhan yang maha kokoh dan Tuhan yang mengkokohkan gunung Sabir di tempatnya. Demi Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang memberi kuasa agar gua Hira dapat dinaiki dan dituruni. Sungguh, semestinya yang menjadi hak rumah Allah diletakkan di rumah Allah di kota Makkah. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu tidaklah alpa. Dan demi batu hitam ketika mereka menyentuhnya, di pagi dan petang mereka harus senantiasa memeliharanya. Jejak Ibrahim telah semakin menghilang di padang yang luas, hingga hanya tinggal jejak kakinya yang tidak beralas." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail." Al-Baqarah 127. Sambil meninggikannya mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mereka berdua bekerja dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Mereka memohon kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui agar menerima ketaatan dan usaha yang mereka lakukan saat itu. Lalu mereka juga berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Al-Baqarah 128. Nabi Ibrahim mendirikan masjid yang paling disucikan di sebuah tempat yang paling baik, di sebuah lembah yang tidak digarap. Ia berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan bagi para penduduknya dan melimpahkan kepada mereka rezeki dengan buah-buahan yang banyak, meskipun dengan air yang sedikit. Tidak ada pepohonan, tidak ada kebun, dan tidak ada ladang pertanian. Ia juga berdoa agar kota itu dijadikan kota yang suci dan memberikan keamanan di dalamnya. Lalu Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim. Segala puji hanya bagi Allah, menjawab panggilannya dan memberikan apa yang diminta olehnya. Allah berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok." Surat Al-Ankabut 67. Dan Allah juga berfirman, "Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami." Surat Al-Qasas ayat 57. Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah untuk mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari bangsa mereka, dari orang-orang yang menggunakan bahasa yang fasih dan baik, agar sempurna kenikmatan yang diberikan kepada mereka, kenikmatan dunia dan kenikmatan agama, dan agar sempurna pula kebahagiaan mereka, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dan bukan sembarang rasul, karena ia diutus untuk menjadi penutup bagi para nabi dan rasul yang diutus olehnya, serta menyempurnakan agama yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Ajaran yang dibawanya menyeluruh untuk semua manusia yang berbeda-beda bangsa, bahasa, dan adat istiadat di seluruh pelosok muka bumi, di segala penjuru daerah, hingga hari kiamat tiba. Itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sebagai penghormatan bagi diri beliau, kesempurnaan ajaran yang dibawanya, kesucian kota kelahirannya, kefasihan bahasanya, kebesaran rasa welas asih beliau terhadap umatnya, kesantunannya, kasih sayangnya, dan kehormatan nasab keluarganya. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah untuk penduduk bumi, ia mencocokkannya dengan benar agar setiap letak, posisi, dan tempatnya
sesuai dengan rumah-rumah ibadah yang ada di langit, terutama dengan Baitul Makmur yang menjadi Ka'bah bagi penduduk langit ketujuh, di mana setiap harinya 70.000 malaikat beribadah di dalamnya. Lalu mereka tidak kembali lagi hingga hari kiamat nanti. Untuk cara-cara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendirian Baitullah ini telah kami uraikan secara lebih terperinci dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Baqarah. Selain itu, kami juga menyebutkan hadis-hadis dan atsar-atsar yang terkait. Bagi yang ingin lebih memperdalamnya, kami menyarankan untuk membaca buku itu. Segala puji hanya bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah teman-teman kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.